Oke teman-teman yang saya hormati dan yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu, alhamdulillah kita pada hari ini masih banyak diberi kesempatan dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan juga untuk menghadiri majelis yang penuh barokah ini, yang bisa memberikan banyak pengetahuan kepada kita semua, dan mudah-mudahan bisa mengantarkan kita ke dalam situasi yang lebih baik ya, termasuk mudah-mudahan dalam sisi kesejahteraan, mudah-mudahan Bapak Ibu ada semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat dan salam mari kita aturkan bersama-sama kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita semua dan berkenan kita sebagai umatnya, dan mudah-mudahan dengan syafaat beliau kita mendapatkan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, mohon bantuannya Mas Khairul untuk pimpin doa dulu, monggo. Siap, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, yang dimana kita sudah sampai 2.3, ya, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan kita semua dapat lulus mendapatkan hasil yang terbaik. Marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih teman-teman Khairul atas doanya. Kita bisa berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke acara praktek ya, praktek coaching. Kalau kemarin hanya latihan praktek, sekarang prakteknya. Bapak Ibu sudah bisa merekam hasil latihan kemarin melalui resep yang saya berikan, Windows R, sudah ya. Nanti itu sebentar Bapak Ibu ya, saya tunjukkan sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Itu masuk di videos Bapak Ibu ya. Di videos ya. Dibuka di videos, insya Allah masuk di situ Bapak Ibu. Windows R, maka masuknya di videos ya. Kalau itu sudah bisa, ataupun lebih malam Bapak Ibu sudah latihan dengan pasangannya, kemampuannya berapa lama untuk dilakukan Bapak Ibu? Kemampuannya berapa lama Bapak Ibu ketika merekam? Kalau punyaan saya sampai 2 jam. Wah, luar biasa Pak. Ini 30 menit mungkin bisa? Mudah-mudahan Pak. Bisa sepertinya Pak. Oh bisa ya. Maksud saya begini, nanti Ibu juga merekam ya. Saya juga akan merekam. Rekaman saya juga saya sampaikan kepada Ibu. Jika tidak bisa lagi, Ibu bisa praktek lagi dengan pasangannya ya. Untuk selanjutnya nanti bisa diunggah ya di LMS ya. Itu ya Bapak Ibu ya, tidak ada masalah saya pikir ya. Perlu nanti saya jadikan co-host salah satu dari Bapak Ibu untuk merekam? Perlu kira-kira saya jadikan co-host?
Boleh Pak, khawatir ada Oke. yang tidak support Pak untuk backup Pak. Oke, siap ya. Oke lah, teman-teman izin share screen ya kaitannya dengan pertemuan kita pada hari ini. Oke. Oke teman-teman, pada pertemuan hari ini alhamdulillah teman-teman kita sudah sudah memasuki sekitar hampir 2/3 kegiatan ya. Sekarang modul 23 kita teman-teman ya. Sebelum kita ke inti atau ke materi, saya ingatkan teman-teman ya, di akhir modul ini pasti ada post test ya, ada post test dan itu ada jadwalnya. Mohon teman-teman untuk betul-betul bisa menyesuaikan ya. Kemudian ada juga waktu ya, di mana teman-teman harus mengunggah tugas di masing-masing LMS sesuai dengan permintaannya, jangan sampai melebihi due-date-nya ya. Jadi itu. Kemudian setelah post test teman-teman nanti ada pretest untuk modul 3 ya. Nah, besar harapan saya kepada teman-teman kalau yang sudah post test tulis yang sudah post test 1 Kak Ros ya. Yang 2 Mbak Asri, yang ketiga Kak Faiz gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sudah genap 8 alhamdulillah. Begitu juga yang pretest harus begitu Bapak Ibu ya. Kita mantaunya juga biar enak ya. Mungkin kita merasa sudah ternyata belum, nah gitu ya. Biasa ya, karena kita banyak impian ya, banyak keinginan terbawa dalam mimpi, seakan-akan sudah post test atau pretest ternyata belum ya. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, pertemuan kita pada hari ini adalah khusus praktek Bapak Ibu ya. Bukan di prakteknya tidak di main room saja, tapi Bapak Ibu nanti praktek di boardnya masing-masing kemudian direkam. Nah, sebagaimana sudah saya berikan kemarin Bapak Ibu contohnya untuk kegiatan apa? Kegiatan coaching ya Bapak Ibu ya. Kemarin kalau nggak salah saya dengan siapa ya? Dengan Kak Ros ya, dengan Kak Ros ya, dengan Kak Ros ya seperti itu. Nanti berbagi peran ya. Kalau waktunya 30 menit ya 15. Kalau waktunya 1 jam 30. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi laporan teman-teman nanti separuh teman-teman itu berperan sebagai coach, separuh teman-teman berperan sebagai coach. Jadi sempurna ya. Kemudian dalam kegiatan itu teman-teman sudah saya berikan solusi ya, mungkin kemarin kalau tidak bisa merekam pada saat ini makanya pakai cara itu Bapak Ibu ya, Alt Window R ya, Alt Window R. Jadi itu untuk merekam, masuknya ke kolom atau di kotak videos ya, di cari video akan muncul seperti itu. Oke. Waktu kita hanya 2 jam teman-teman, hanya 90 menit sebenarnya ya. Untuk pertemuan kita pada hari ini singkat ya. Kemudian untuk identitas modul sama dengan yang kemarin Bapak Ibu hanya berbeda kegiatan. Kalau kemarin latihan, kalau sekarang praktek ya. Kemudian untuk struktur kegiatan Bapak Ibu, pembukaan ada 5 ya. Kalau kemarin 5 sekarang 4. Pembukaan, aktivitas sesi kolaborasi 2, praktek coaching, kemudian review pembelajaran, kemudian penutup. Struktur sesi pembelajaran seperti ini Bapak Ibu. Ada sesinya ada 3, pembukaan, diskusi kelompok, penutup ya. Penyambutan 3 menit, penjelasan tujuan, pembuatan kesempatan belajar 5 menit, penjelasan instruksi coaching 5 menit, kemudian praktek coaching 30 menit, pengisian lembar 10 menit, penyampaian hasil diri coaching 20 menit Bapak Ibu. Nanti mungkin saya kasih waktu untuk praktek paling banter 60 menit ya, dari kelompok ya, setiap kelompok sama. Jadi nanti prakteknya di board masing-masing Bapak Ibu. Jika sudah selesai Bapak Ibu bisa raise hand ya, nanti kita tidak lanjuti dengan kegiatan yang lainnya jika sudah selesai ya. Jangan lupa Bapak Ibu difoto kegiatan Bapak Ibu ya.
mana di masing-masing bor Bapak Ibu masing-masing ya. Itu. Kemudian yang berikutnya sudah kita buka tadi Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, CGP diminta dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Tirta Bapak Ibu ya, tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya kesepakatan kelas Bapak Ibu ini. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara maka yang lain mendengarkan, berbeda pendapat dipersilahkan, berpendapat dipersilahkan, berpartisipasi penuh, beri sesi kelas dan berusaha gembira ya. Kemudian, nah Bapak Ibu, apa sih yang mungkin Bapak Ibu kemarin dapatkan dan yang mungkin Bapak Ibu keluhkan ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan praktek coaching? Apa yang kira-kira memberatkan Bapak Ibu? Ada yang memberatkan kira-kira ketika Bapak Ibu melakukan praktek coaching kemarin? Latihan coaching? Karena belum terbiasa saja kali Pak. Oh, belum terbiasa ya. Ternyata ternyata coaching itu bukan untuk orang nakal ya. Atau teman-teman yang bermasalah itu ya. Bermasalahnya dalam istilah asumsinya negatif, bukan yang positif ya. Kayak gitu. Oke. Yang berikutnya, nah di sini atau teman-teman praktek ya. Kemudian, ini aturannya teman-teman ya. Itu praktek coaching dilakukan dengan model Tirta. Ya. Jangan lupa nanti ketika teman-teman praktek coaching ya, tujuan ini yang menetapkan adalah siapa teman-teman? Sikut atau si kuci? Koci. Ya. Nah, terus yang identifikasi masalah siapa ini? Koci. Ya. Rencana aksi juga Koci, tanggung jawab juga Koci ya. Kemudian praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 orang. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan Koci. Topik ya atau hal yang dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari baik seorang guru maupun pribadi dengan topik yang sederhana. Masing-masing CGP dapat melaksanakan praktek coaching maksimal 15 menit ya. Lebih boleh Bapak Ibu ya kalau memang terlalu asyik ya. Praktek coaching dilaksanakan di breakout room. Salah satu peserta dialihkan menjadi co-host dan perekaman. Hasil perekaman diunggah di LMS ya, diunggah tugas ruang kolaborasi Bapak Ibu. Jangan ditunda kalau memang itu dari oke ya. Kemudian ini bagian kelompoknya sudah kemarin. Nah Bapak Ibu nanti selesai kegiatan panjenengan, maka Bapak Ibu harus melakukan kegiatan refleksi ya. Nah, judulnya bukan refleksi latihan coaching Bapak Ibu, mohon maaf ya, refleksi praktek coaching ya. Ini diganti praktek coaching. Kalau kemarin latihan, sekarang praktek ya. Refleksinya apa? Yang pertama menjawab 4 pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Kemudian jika ada kemudian tuliskan umpan balik dari si Kuci ketika praktek coaching ya. Bapak Ibu, ini rubrik penilaiannya ya. Kemudian Bapak Ibu habis ini praktek coaching ya. Kemudian setelah itu nanti kita refleksi ya Bapak Ibu, setelah kita refleksi penutup. Oke. Itu Bapak Ibu sementara informasi dari saya. Nah, barangkali sebelum praktek ada yang ingin disampaikan kepada saya, dipersilahkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari yang saya sampaikan? Nah, jika tidak ada, Dini monggo Bu Dini. Terima kasih Bapak, izin bertanya sedikit Pak. Jadi kan nanti praktek coaching yang akan kita lakukan itu kan dengan teknik Tirta itu kita dalam posisi berarti daring ya Pak ya? Coaching daring ya Pak? Iya. Ya. Oke. Baik. Ini kan daring ya, daring. Waktunya berapa menit Pak? Per kelompok? Per kelompok ini saya kasih waktu
1 jam ya Bapak Ibu ya, semuanya mendapatkan waktu 1 jam ya. Jadi kelompok 1 1 jam, kelompok 2 1 jam, kelompok 3 1 jam. Jadi artinya waktu praktek coaching itu akan berjalan bersamaan, bukan sendiri. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 tab bersamaan sudah ya. Setelah selesai nanti kembali ke main room semua ya. Jadi saya kasih waktu 1 jam Bu. Oh ya. Jadi gitu ya. Bukan di main room toh, semuanya praktek coaching ya. Kalau kemarin latihan, sekarang praktek ya. Prakteknya ya. Bisa dipahami Bu Dini? Jadi 1 jam udah termasuk bergantian sebagai coach dan coach. Berganti peran. Nanti juga sudah selesai. Mohon jika sudah selesai di masing-masing bor saya minta raise hand ya, gitu ya. Nanti kalau sudah seperti itu kita tidak lanjuti dengan kegiatan yang lain. Siapa tahu cepat selesai Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke Bapak Ibu, pembagian kelompok seperti yang kemarin tetap ya. Bapak Ibu kelompok berapa. Yang di main room adalah kelompok 1 ya. Kemudian bor 1 kelompok 2, bor 2 kelompok 3, bor 3 kelompok 4, bor 4 kelompok 5. Untuk alamat linknya sama seperti yang kemarin teman-teman. Kalau misalnya saya taruh di chat sini sepertinya saya juga senang maksudnya. Cuma kadang-kadang adaptasinya kita kurang atau mungkin terkadang kita masih bingung ya. Langsung sajalah silakan Bapak Ibu klik di grup WA itu ya. Link ini untuk kelompok 1, link ini untuk kelompok 2, link ini untuk kelompok 3, link ini kelompok kecuali link ini untuk kelompok 2, link ini kelompok 3, link ini kelompok 4, kelompok dan kelompok 5. Kecuali main room ya. Kecuali main room tetap di main room, kelompok 1 itu main room. Oke, teman-teman siap untuk praktek coaching? Siap ya? Siap, Pak. Berarti teman-teman nanti kembali ke main room jam 13.17 ya. Jam 13.17. Kalau nanti teman-teman kembali ke main room jam 1:17, saya kasihan teman-teman enggak pulang ya. Jadi kalau nanti kita teman-teman kembali ke main room jam 13.17. Kalau teman-teman kembali ke main room jam 1:17, teman-teman tidak pulang ya. Cukup 1 jam cukup. Antara jam 13 sama jam 1 itu beda teman-teman ya. Kalau jam 13 itu sore siang. Kalau jam 1 itu pagi nanti setelah jam 24 ya. Jadi gitu ya. Bu Erni tahu Bu Erni tegang dulu. Istri 1 sama 13 beda Pak. Mohon maaf Pak, tadi terlambat hadir masuk karena tadi ada kunjungan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup monitoring bank sampah Pak. Kebetulan saya koordinator bank sampah, jadi tadi kejar-kejaran untuk masuk ke dalam room. Mohon maaf terlambat, terima kasih. Tidak apa-apa ya. Jadi itulah Bu Erni. Bu Erni itu seperti ini saudaranya Pak Eling sebabnya. Bawa sampah dong Pak. Ya, oke teman-teman siap ya. Sekarang teman-teman bisa lihat linknya di grup WA ya. Saya tinggal menyesuaikan saja. Teman-teman kalau merekam Alt Windows R ya. Di samping nanti salah satu saya jadikan sebagai co-host ya. Yang sebagai co-host bisa merekam ya. Oke. Monggo teman-teman untuk kelompok 1 untuk kelompok 1 sebentar ya. Mana ini? Untuk kelompok 1 kelompok 1 untuk kelompok 2 silakan masuk ke bor kelompok 2. Kelompok 2 silakan masuk ke bor ya. Baik, Pak.
Berarti langsung masuk aja Pak ya, yang link kemarin Pak ya? Ya, masuk aja. Ya, masuk aja. Saya izin live di sini Pak ya? Ya, Dari roomnya kita live ya Pak. kelompok 3 bisa masuk di board. Oke, izin live. Kembali jam 14.20 ya. 13.20 Pak. Ya, 13.20, sorry 14.20. Nanti nggak pulang Pak. Iya, nggak pulang. Izin keluar ya Pak. Oke, monggo. Nomor 4 silakan masuk. Ya, kelompok 5 silakan masuk, sudah bisa. Bu Nini, aku print screen dulu nih. Tampilannya kayak gini gimana? Baik. Coba ya, aku kirim di WA nih. Ya. Ini gimana menurut Bu Din? Jadi kita Ya, sebentar. besar, yang lainnya kecil tuh di sebelah iya. itu. Tapi aku jadinya potret karena pakai HP, nggak apa-apa ya? Portrait. Nggak apa-apa. Kalau di landscape. Gitu ya, nggak apa-apa ya? Oh, kayak gini. Iya. Nggak apa-apa sih. Yang penting kan kita dua-duanya nanti kelihatan sama itu. Nggak apa-apa Bu Asri. Kita coba rekam dulu gitu ya sebentar ya. Tes ya. Takutnya nah udah Boleh. lama-lama nggak Iya. kena aku. Ya, ini coba aku mulai rekam ya. Windows Alt R. Iya. Nah, ini udah kerekam nih. Cuman untuk berapa lamanya aku belum tahu nih maksimalnya berapa lama. Berarti kayaknya dipotong kali ya 2 kali ya. Iya gitu aja Jadi ya, 2 biar aman kan? ya. Cuma Iya. pertama Coba Bu yang Dini sekarang jadi kok. yang sekarang yang sekarang di stop dulu Stop coba dulu. Bu Asri. Terus munculnya gini. Oke. Iya, terus ke WA. Aku kirim ke Nanti Bu baru pas kita Dini ya. mulai. Ya. Iya. Waalaikumsalam. Hah? Kenapa? Galeri video. Bu Asri juga bisa merekam ya. Iya, bisa Pak. Ini lagi tes. Kan Cuman masuknya ke folder apa ya? Belum ketemu nih foldernya. Halo Putri, bisa merekam juga Putri ya, saya jadikan host. Bentar ya Bu Dini, aku cari belum ketemu nih di folder mana. Mbak Lia bisa merekam, Mbak Lia. Mbak Lia bisa merekam. Sudah titik 3 itu diklik ya. Tidak ada oke ya. Oke.
Pak Khairul keluar. Gambar. Oh gitu, nggih, sabar ya. Oh, video capture. Ini aku udah kirim tuh contoh videonya. Tapi belum nyampe masih loading. Ya Bu Asri, maaf tadi ada anak ini datang nangis. Ini nanti size-nya gede nih, Bu. Ini aja cuman Oh, ya? 26 detik aja udah 17 MB. Ntar ngirimnya pakai apa ya? Drive. Ke Google Drive aja ya? Iya, boleh. Ke Google Drive aja ya Bu Asri ya? Iya. Oke. Ya udah kita mulai Bu Asri. Tadi dulu. Udah dicek. Oke, bisa. Suaranya ada nggak, Bu? Ya. Oh iya, Ya, suara. Karos bisa merekam, Karos. Pakai yang kemarin. Ada. Ada aman ya? Yang kalau Jimit klik titik 3, coba klik yang titik 3 itu, Bu Karos. Berarti kayaknya Pilih yang ke atas itu jelas kok suaranya kan. Jelas ya. Managing record. Jelas kok Bu Asri. Iya. Udah, rekam sendiri. Cuman ini suara Pak Wawan masih kedengeran banget, Bu. Ntar kerekam. Iya, Oke, nanti silakan Karos. kita tunggu ya. Iya. Pucet ya, pakai lipstik aturan ya? Ya pakai. Pakai dulu. Ada di bawah. Karena di videoin. Berarti nanti Pak Wahyu aku bisa merekam ya. ke HP berarti ya. Pak Wahyu bisa merekam. Apa tuh? Videos nanti video. Belum ya, Bu? Pak Wawan masih ngatur yang lain. Sudah Bu Asri. Udah? Pak Wawan masih ngatur yang lain nggak? Ntar ada suara. Oh ya. Justru Bu Ani yang wawancara Bu Eka. Udah tuh, siap. Suaraku jelas ya, Bu? Oke. Nggak ada berbayang-bayang ya? Kenapa mukanya nggak muncul di aku ya? Apa sinyal aku ya? Kalau ada di Bu As. Ada. Oh, sinyal saya. Ada kok, Bu, jelas. Kita buka dulu ya, Bu Asri. Kita buka dulu ya. Oh iya, dulu aku belum mulai ngerekam nih. Ini suara masjid kedengaran nggak apa-apa ya, sedikit. Nggak apa-apa. Oke. Siap ya, bismillahirrahmanirrahim. Ntar dulu aku pencet rekam dulu. Oke. Silakan dibuka, Bu Dini.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang kami hormati fasilitator kita, Bapak Wawan Eko Suhermanto, yang kami hormati pula pengajar praktek kami, Ibu Esmawati Siagian dan Rida Irlanti, dan yang saya hormati pula rekan saya nih, calon CGP Angkatan 10 yang hebat, Ibu Asri Anita, yang selalu semangat. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan nikmat sehat dan melaksanakan kegiatan kita. Ya, Bu Asri, senang banget nih hari ini kita bareng-bareng lagi untuk melakukan praktek coaching. Iya. Untuk praktek ini yang sesi pertama di sini kita berbagi peran. Yang pertama saya sebagai coach ya Bu Asri ya. Iya betul, saya coach. Oke, kita mulai praktek Bu Asri. Oke Bu. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Bu Asri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Dini sehat, baik. Bu Dini sendiri gimana? Alhamdulillah, saya sehat juga. Senang sekali kita bertemu nih kali ini secara daring ya Bu Asri ya. Iya Bu. Kegiatan kita ini kira-kira apa nih yang mau Bu Asri bicarakan? Iya, sebelumnya saya mohon waktunya Ibu ya sebentar ya. Saya mau ada yang diomongin sama Ibu nih tentang program sekolah kita, yaitu kegiatan literasi bersama di lapangan sekolah yang diikuti oleh siswa kelas 4, 5, dan 6. Gitu. Baik, jadi Ibu membicarakan tentang program kegiatan literasi di sekolah yang dilaksanakan di lapangan oleh murid-murid kelas 4, 5, dan 6 ya? Iya Bu. Oke Bu Asri, kita kan percakapan singkat nih ya. Sebelumnya saya ingin tahu dulu nih Bu, apa yang Bu Asri harapkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Iya, saya sih berharap ya Bu, semoga saya bisa mendapat pencerahan nih habis bicara sama Ibu nanti tentang kegiatan tersebut, terus juga bisa lebih termotivasi lagi nih, gitu. Baik, bisa lebih termotivasi ya untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, kegiatan literasi tadi ya Bu Asri ya? Iya Bu. Oke, kira-kira bisa diceritakan nggak Bu Asri pada kegiatan literasi tersebut apa nih yang sudah dijalani Bu Asri? Iya Bu Dini, kan sekolah kita kan melaksanakan program literasi bersama di lapangan setiap hari Selasa tuh Bu, namanya adalah Selasa berliterasi. Nah, program itu kan diikuti oleh siswa kelas 4, 5, dan 6. Ya, namun masih dipandu oleh satu guru yang sama tuh Bu setiap minggunya. Nah, di sini saya melihat kepada murid-murid kok apa ya, semakin ke sini semakin kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada gregetnya lagi nih gitu, jadi kayak monoton gitu loh Bu. Oke. Iya, padahal kan iya benar ya. Gimana Bu Asri? Iya, padahal kan awalnya kita membentuk program ini kan demi membuat bertujuan untuk menambah literasi anak-anak gitu ya Bu ya. Tapi makin ke sini anak-anak saya lihat semangatnya makin turun aja gitu. Terus yang maju juga anaknya itu lagi gitu.
Baik. Memang betul sekolah kita ada Selasi ya, Selasa berliterasi. Nah, yang tadi seperti Bu Asri ceritakan bahwa kegiatan ini dirasakan monoton, tidak ada greget gitu ya, karena Iya, Bu. dipandu oleh guru yang sama, jadi tidak bergantian gitu ya, guru yang Iya, memandu ya. menurut saya seperti itu. Iya, oke. Kalau sepengetahuan Bu Asri, yang idealnya sebenarnya untuk program kegiatan literasi kita ini seperti apa nih menurut Bu Asri? Iya, Bu. Kan murid-muridnya ikut kan banyak ya, Bu ya, dari kelas 4, 5, dan 6 itu ada kurang lebih 6 rombel. Nah, kan ada 6 guru, 6 wali kelas juga tuh, Bu. Nah, di antara 6 guru itu pasti kan ada yang memiliki bakat atau potensi nih, Bu, seperti jago mendongeng, seperti guru kelas 5, dia jago mendongeng, juga ceria karakternya. Nah, menurut saya itu bisa berdampak yang baik tuh, Bu, kalau kita jadikan mandu kegiatan literasi bersama. Jangan hanya guru A terus gitu. Terus juga kan ada guru kelas 4 juga yang mungkin memang agak tertutup gitu, introvert, tapi kan bisa kita gali juga, Bu, potensinya untuk memimpin kegiatan gitu loh, Bu. Oke. Jadi Asri, karena murid-muridnya kan yang peserta literasi di lapangan itu banyak ya, dari kelas 4, 5, dan 6 rombel gitu ya. Nah, alangkah baiknya gitu ya maksudnya Bu Asri ya, kalau bakat dan potensi guru-guru ini bisa ditampilkan gitu ya untuk memandu kegiatan literasi. Tadi Bu Asri mencontohkan mungkin guru yang pandai mendongeng gitu ya, bisa di situ mengarahkan gitu. Terus kemudian dan juga tadi Bu Asri menyampaikan bahwa guru yang introvert juga mungkin bisa termotivasi gitu ya untuk bisa ikut serta. Iya, itu bagus banget ya sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Bu Asri gambaran-gambarannya. Nah, kalau menurut Bu Asri sendiri nih, kira-kira guru-guru yang bagaimana yang bisa diberikan tugas gitu ya, untuk bisa melaksanakan nih kegiatan yang tadi Bu Asri sampaikan itu literasi di lapangan yang memandu secara bergantian tadi. Iya, menurut saya ya wali kelas yang murid-muridnya ada di lapangan aja, Bu. Nah, karena apa? Karena anak-anak tuh paling seneng kalau gurunya atau wali kelasnya itu tampil gitu. Pasti mereka akan senang dan bangga, dan jadi menumbuhkan semangat yang lebih bagus lagi gitu di diri anak, dan semoga bisa memberi dampak yang lebih positif lagi juga ke anak-anak gitu menurut saya. Nah, makanya saya berpikir tuh, Bu, mungkin alangkah lebih bagusnya kalau program Selasi kita itu dipimpin oleh guru-guru secara bergantian gitu, Bu. Betul. Oke, baik. Jadi tadi menurut Bu Asri mungkin guru yang istilahnya bisa dipartisipasikan dalam program literasi yang berganti memandu literasi ini diantaranya wali kelasnya ya Bu ya, karena mungkin anak-anak ketika melihat wali kelasnya tampil memandu literasi itu bisa lebih berdampak positif seperti itu ya tadi yang disampaikan Bu Asri, bisa memotivasi juga anak-anak. Baik, ya betul sekali kalau menurut saya sih seperti itu. Nanti pastinya Bu Asri sudah punya gambaran-gambaran ya kira-kira langkah-langkah atau apa nih yang Bu Asri perlu lakukan agar program literasi di lapangan ini dapat dipandu oleh guru yang bergantian, berbeda-beda gitu. Seperti apa kira-kira nih langkah-langkah atau yang perlu dilakukan oleh Bu Asri? Iya, mungkin saya akan ini ya Bu ya,
mengomunikasikan bersama guru-guru kelas 4, 5, dan 6. Saya sampaikan idenya dulu, tujuannya apa, kenapa dibuat bergantian gitu, supaya menyamakan persepsi dulu ya Bu ya. Seperti itu. Terus saya akan sampaikan ide dan juga sama-sama membuat jadwal deh Bu. Membuat jadwal juga program-program yang lebih menarik lagi gitu buat program literasi sekolah kita. Jadi tadi yang Ibu Asri sampaikan, mungkin yang perlu dilakukan menurut Bu Asri berkomunikasi dulu ya. Komunikasi, kemudian ide-ide ya Bu Asri ya, ide-ide apa dan tujuan dari program literasi tersebut dan menyamakan persepsi ya, penting juga tuh ya Bu Asri ya. Benar sekali nih yang Bu Asri sampaikan. Kemudian sama-sama membuat jadwal atau dari program literasi itu sendiri. Butuhkan orang-orang atau pihak-pihak yang bisa terlibat ya Bu Asri ya. Menurut Bu Asri kira-kira siapa aja nih yang bisa bantu Bu Asri untuk bisa melaksanakan rencana-rencana tersebut? Oh iya, tentunya saya mohon bantuan juga dari Bu Dini nih sebagai wakil bidang kurikulum untuk membantu melancarkan program kegiatan kita ini. Terus juga saya akan memohon bantuan kepada para wali kelas 4, 5, dan 6 agar bisa bekerja sama memberikan kegiatan-kegiatan yang bermakna dan bermanfaat untuk anak-anak dalam program kegiatan literasi di sekolah gitu. Itu sih Bu. Oke, jadi pihak-pihak yang mungkin bisa membantu diantaranya wakil kepala sekolah gitu ya Bu ya, dan tadi Bu Asri menyampaikan wali kelas ya. Iya. Lagi Bu yang mungkin menurut Bu Asri bisa berperan dalam membantu merealisasikan program literasi ini? Iya, tentunya juga kepala sekolah ya Bu. Saya akan melakukan konsultasi kepada kepala sekolah agar bisa didukung dan disupport oleh kepala sekolah. Gitu. Oke. Ya, sepertinya juga saya yakin banget nih Bu Asri sebenarnya juga bisa ya merealisasikan langkah-langkah ini ya, pastinya tadi Bu Asri sampaikan. Ibu juga berharap dari bantuan pihak-pihak yang terlibat tadi, diantaranya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian juga wali kelas ya, wali kelas tadi 4, 5, 6 ya, terutama fokusnya pada wali kelas 4, 5, 6 ya. Semoga bisa terrealisasi ya Bu Asri ya. Iya Ibu. Karena programnya sangat baik, saya yakin Bu Asri bisa melakukannya dengan bekerja sama, kolaborasi. Baik, kira-kira menurut Bu Asri kapan nih rencana dari yang akan dilakukan oleh Bu Asri ini, rencana kira-kira dalam kurun waktu kapan nih Bu Asri? Ya, mulai minggu-minggu inilah Bu. Mulai nanti saya akan konsultasi ke sekolah gitu, terus juga mengajak berkomunikasi guru-guru kelas 4, 5, dan 6. Semoga disambut baik ide-ide saya ini ya Bu ya. Iya. Makanya saya mohon bantuan dari Ibu nih sebagai wakil kepala sekolah untuk mendukung dan mensupport saya juga. Iya. Oke Bu Asri, mudah-mudahan dalam 1 minggu ini ya bisa dilaksanakan ya, pastinya kerjasama seluruh pihak ya Bu Asri ya. Ya, senang sekali Bu Asri bisa call bareng-bareng di penghujung pembicaraan kita kali ini. Ya, di pembicaraan kita hari ini Bu Asri, kira-kira nih menurut Bu Asri apa yang sudah didapat dari pembicaraan kita pada hari ini?
Iya, alhamdulillah ya, saya senang banget nih Bu bisa bicara sama Ibu, menyampaikan keresahan dan kegelisahan saya, lalu menyampaikan ide-ide juga. Ternyata eh, saya pikir apa ya, berat gitu awalnya ya. Ternyata setelah dibicarakan, oh iya ada langkah-langkah nih yang bisa memudahkan dalam mewujudkannya. Oh, jadi lebih bersemangat lagi, lebih percaya diri lagi karena setelah ngobrol sama Ibu jadi tercerahkan gitu loh Bu. Oh iya step-stepnya begini ya gitu. Terus jadi lebih semangat lagi deh Baik. untuk Jadi sudah melaksanakan program heeh. literasi. Oke. Jadi sudah nggak gelisah, nggak resah lagi ya. Iya, alhamdulillah Dan udah lega nih Bu. alhamdulillah kalau sudah tidak gelisah lagi dan Iya. mendapatkan pencerahan sama-sama belajar kita Bu Asri. Terima kasih banyak Iya. ya Juga terima waktunya kasih udah ya Bu Dini. sama-sama ngobrol. Baik, mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih ya Bu Asri Iya. ya. Ibu juga terima Sehat-sehat. kasih ya Bu Dini, Ya, sehat. ya. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Nih, udah aku stop, aku kirim ke Bu Dini dulu coba ya lewat WA bisa nggak? Kalau nggak bisa nanti lewat Drive. Oke. Makasih. Aduh, Kebanyakan alhamdulillah. nggak sih? Nggak ya Bu 16 Asri? menit Bu. 16 menit. Oh, Heeh. Bu, berarti nanti aku pembukaan kayak tadi lagi apa nggak usah langsung aja? pembukaan lagi Bu Asri kitanya itu perannya coach. Maksudnya Tetap pembukaan di ke pembukaan Pawai kelompok Ujung. enggak, pembukaan di praktek langsung aja. Oh ya, oke, ntar dulu. Nggak bisa Bu lewat WA? Oh nggak bisa ya? Ya udah dia nanti ke G Drive. Ya, ke Oke. G Drive aja ya. Ya. Iya. Bu Asri mau minum dulu? Silakan. Boleh, boleh. Udah minum Bu Asri? Alhamdulillah. Udah minum. Nah, yuk kita lanjut ya. Tadi sih Bu Oke, Dini kayak sekarang saya sebagai putus-putus gitu loh. coach, saya Suaranya sebagai loh. coachee. Ya, Suaranya suka putus-putus Bu Dini tuh. suara saya. Iya. Sekarang gimana Bu Asri? Kalau sekarang suara jelas tapi gambarnya ngadat. Berhenti. Gambarnya ngadat. Saya pindah dulu deh. Saya pindah dulu aja ya ke Oke, ini, paket data. Ah, udah. Wajah saya hilang-hilang ya? Nggak hilang, cuman gerakannya lambat gitu loh Bu. Berhenti. Coba saya pindah dulu. Saya pindah dulu ke ini, paket data. Sebentar saya juga. Halo Bu.
Halo Bu Dini. Oh my God. Kenapa Bu? Sebentar, suara saya nggak bisa nih sebentar. Suara jelas. Suara Bu Dini jelas nih sini. Dia left. Jadi berangkat nggak ya? Udah Bu Dini aman? Udah aman ya. Itu suara saya jelas. Wajah. Jelas. Wajah. Wajah cantik. Udah. Oke. Sip. Terima kasih Bu Asri yang cantik. Oke, kita mulai Bu Asri. Udah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sip. Dulu. Udah direkam? Oke. Belum, tahan dulu. Oke. Halo Bu Dini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Asri. Bagaimana kabarnya Bu Dini hari ini? Alhamdulillah, baik sih Bu. Cuma memang lagi bingung aja, sedikit bingung. Oh, aduh, bingung kenapa nih? Oke, alhamdulillah ya Bu Dini, hari ini kita bisa tatap muka walaupun lewat daring, ya. Kita bisa berbincang-bincang, bercakap-cakap. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan nih? Apa yang mau dibicarakan sama Bu Dini hari ini? Iya Bu, saya kebetulan kan mau membicarakan tentang kepanitiaan Bu, acara 17 Agustus di sekolah ya Bu. Karena kan kebetulan Ibu sebagai ketua panitianya. Oh, jadi kita mau ngobrolin tentang kegiatan 17-an di sekolah nanti ya, Bu Dini ya? Iya. Kira-kira apa nih harapan Bu Dini setelah kita bicara nanti, apa harapan Bu Dini? Saya berharap sih saya tidak bingung lagi ya Bu ya, dan punya gambaran apa
nanti konsep kegiatannya tuh supaya menarik itu, Bu. Oh, iya. Oke, jadi Bu Dini berharap agar kebingungannya sirna ya Bu Dini setelah kita nanti berbicara bersama. Iya, Bu. Tentang kegiatan 17-an di sekolah nanti. Oke. Kira-kira menurut Bu Dini nih, seperti apa kegiatan 17-an yang menarik? Coba menurut Bu Dini yang kayak gimana sih kegiatan 17-an di sekolah yang menarik? Saya kan kemarin baru mengikuti rapat awal di kepanitiaan ya Bu ya, yang bersama Ibu juga kemarin. Iya. Dan di situ kan saya baru mengetahuinya tuh gambaran pembagian tugasnya aja gitu ya Bu ya. Jadi memang untuk konsep acaranya saya sih berharap pengen yang menarik dan berbeda gitu Bu di tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena kebetulan Bu saya itu belum pernah bertugas sebagai panitia seksi acara di 17 Agustus di sekolah gitu. Jadi memang kemarin tuh saya ada bingung juga lah, misalnya sampai saat ini masih ada bingung kira-kira konsep seperti apa yang menarik, tapi saya berharap nanti acaranya tuh menarik, berbeda gitu dengan tahun-tahun sebelumnya gitu Bu. Oh iya, iya kita kemarin udah rapat ya Bu Dini, tapi baru rapat pembentukan pembagian tugas panitia. Nah, sekarang Betul, Bu Dini bertugas sebagai seksi acara ya Bu Dini ya? Iya betul Bu. Berdua Bu, kami berdua, tapi kebetulan sama-sama nih dua-duanya baru pertama kali Bu ada di kepanitiaan seksi acara. Iya, tadi Bu Dini bilang 17-an harus yang menarik, terus berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa membuat acara kita tahun ini jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Bisa mungkin ada ide dari Bu Dini coba yang membuat kegiatan 17-an tahun ini akan berbeda dan lebih menarik dari tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira apa nih? Mungkin yang pertama kita perlu menentukan tema dulu ya Bu ya. Tema 17 Agustus kita untuk tahun ini. Tema yang disesuaikan mungkin ya paling tidak bisa masuk dan sesuai dengan keinginan dari guru ataupun dari murid-murid gitu. Karena kan kita acaranya ini sasaran atau tujuannya itu kan untuk guru dan murid ya Bu ya. Dan karyawan sekolah juga karena memang nanti kita di situ saya nih berharapnya selain temanya menarik, konsep acaranya berbeda dengan tahun lalu. Saya pengen juga ada lomba-lomba yang lebih variatif. Itu lomba-lomba yang lebih variatif. Dan nantinya sih pokoknya nantinya bisa mengesankan lah bahwa nih kegiatan 17 Agustus ini kan seremoni yang kegiatan setiap tahun diadakan gitu selain seremoni, tapi saya pengen konsepnya yang lebih menarik selain tadi tema, kemudian ada lomba-lomba seperti itu. Mungkin lomba-lombanya yang biasanya tahun-tahun lalu kan hanya lomba, misalnya lomba murid-murid gitu ya Bu ya, diadakan lomba-lomba murid-murid sendiri. Terus ada juga lomba guru-guru ataupun karyawan sekolah. Nah saya berharap di tahun ini tuh ada lomba yang kolaborasi gitu Bu, kolaborasi selain murid, selain guru, ada juga lomba antara guru dan murid. Jadi guru dan murid ini istilahnya berpasangan gitu loh untuk ikut lomba. Seperti itu Bu. Oke, ada tema yang menarik, lomba yang variatif, ya kolaboratif juga guru dan murid. Idenya bagus nih Bu Dini nih. Terus juga apa tadi lomba guru dan murid ya berkolaborasi. Oke, bagus, itu udah bagus tuh Bu Dini, udah beda nih dari tahun yang lalu nih. Oke, nah untuk
menyelenggarakan acara yang menarik itu nanti, kira-kira apa yang akan Bu Dini lakukan untuk menyukseskan acara 17-an nanti? Apa aja nih yang bisa Bu Dini lakukan supaya kegiatan nanti bisa seperti yang Bu Dini harapkan, yaitu yang mengesankan, yang menarik, dan kolaboratif. Apa aja? Mungkin yang pertama apa ya? Komunikasi kali ya Bu. Komunikasi dengan teman sesama panitia, terutama di seksi acara, karena kan saya berdua tuh. Walaupun misalnya sama-sama baru pertama kali, ya intinya kita harus komunikasi, menyamakan persepsi ya Bu ya. Itu. Iya, betul. Kemudian ini kali. Oh iya Bu, mungkin saya juga pengen menyarankan gitu Bu untuk ada rapat lanjutan. Nah kebetulan kan Ibu ketua panitia nih. Nah, jadi dalam rangka persiapan kayaknya perlu nih Bu rapat lanjutan. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya oh iya kalau seksi acara itu yang paling penting rundown membuat rundown acaranya ya Bu ya. Susunan acara, jadi supaya jelas dan mungkin nanti setelah ada susunan acara saya bisa menyampaikan, menginformasikan ketika rapat gitu ya, dan mungkin juga diinformasikan ke seluruh, guru ataupun murid gitu. Ada lagi ya? Oh yang terakhir itu kali Bu, yang diperlukan bekerja sama ya Bu ya, bekerja sama dengan semua panitia. Karena kan sebenarnya kegiatan 17 Agustus ini kan bukan hanya tanggung jawab jadi dari panitia seksi acara aja ya Bu. Jadi memang kita bekerja sama dan jadi tanggung jawab semua panitia untuk mensukseskan acara ini. Mungkin 4 langkah tadi ya Bu ya yang akan saya lakukan. Iya, jadi Bu Dini akan melakukan komunikasi dulu ya dengan sesama panitia seksi acara untuk menyamakan persepsi dan juga menyatukan hati dan pikiran juga tenaga berjuang untuk mensukseskan kegiatan 17-an nanti ya. Iya. Terus juga nanti kita akan adakan rapat lanjutan supaya Bu Dini juga bisa mengkomunikasikannya dengan seluruh panitia ya. Jadi kita bisa kerjasama dan juga itu pada saat rapat lanjutan Bu Dini bisa menyampaikan rundown acara untuk kegiatan 17-an nanti bagaimana. Itu ya Bu Dini ya? Iya Bu. Oke, nah untuk melaksanakan itu semua nih, siapa pihak-pihak yang kira-kira bisa membantu Bu Dini untuk mensukseskan acara nanti? Saya pastinya berharap tetap berharap bimbingan dari Ibu kan sebagai Ibu ketua panitia yang sudah mungkin lebih ada berpengalaman, kemudian seluruh panitia pastinya nggak cuma seksi acara tapi semua panitia. Oh ya, saya juga pastinya butuh bantuan dari murid-murid yang di OSIS Bu, murid-murid OSIS karena nanti peran mereka juga penting di kegiatan 17 Agustus di sekolah ini. Oke, iya. Saya sebagai ketua juga insya Allah pasti akan membantu. Terus juga saya yakin nih sama Bu Dini, pasti Bu Dini bisa melaksanakan tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai seksi acara dengan baik. Terus juga bisa mengkoordinir panitia dan juga murid-murid OSIS ya yang bisa membantu berjalannya kegiatan 17-an nanti dengan sukses dan mengesankan. Nah, kira-kira kapan rencana Bu Dini untuk melakukan langkah-langkah yang sudah tadi Bu Dini sampaikan nih? Mungkin dalam 2 minggu ini ya Bu, supaya saya berharap di awal bulan Agustus semuanya sudah disiapkan seluruh rencana kegiatan acaranya gitu Bu. Mungkin insya Allah dalam 2 minggu Bu. 2 minggu ini ya. Soalnya kan sebulan lagi ya acara kegiatan 17-an Iya, akan dilaksanakan. Betul. 17 sebulan lagi. Iya. Oke, baik. Setelah kita berbicara nih, berbincang-bincang, udah dapat juga langkah-langkah apa Bu Dini
masih bingung, masih ada yang dibingungin nggak? Atau apa yang udah Bu Dini dapatkan nih dari pembicaraan kita pada hari ini? Kayak diguyur air seger, Bu. Ada ada pencerahan pastinya. Saya lebih percaya diri ya, untuk nanti langkah selanjutnya merancang bersama teman saya yang sesama panitia seksi acara, dan intinya kayaknya lebih menguatkan diri saya aja untuk, bisa melaksanakan tugas saya di kepanitiaan ini. Alhamdulillah kalau gitu berarti pembicaraan kita insya Allah bermanfaat ya Bu bagi Bu Dini Amin, dan juga amin. Amin. Oke deh kalau gitu semoga nanti acara 17-an di sekolah kita akan berlangsung dengan meriah ya Bu ya, dengan menarik Ya, dan semoga ya Bu. menyenangkan. Iya, kalau gitu saya pamit Amin. dulu nih mau lanjut ke kerjaan berikutnya nih Bu Dini. Terima kasih Terima kasih udah banyak ya Bu berbagi. Asri, Ya, sama-sama. udah mau ngobrol-ngobrol coaching saya untuk hari ini. Terima kasih Bu Asri. Sama-sama Bu Dini, sukses selalu. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu. Alhamdulillah. Udah stop? Udah di stop? Udah. Bu Asri izin sebentar ya. Saya ini anak saya ada yang nunggu nih sebentar aja. 2 menit. Siap-siap. Ya. Udah alhamdulillah udah kelar kita. Alhamdulillah Bu Asri, kita udah selesai ya? Alhamdulillah sudah Bu Dini. Terus kita resign atau kita kan di mainboard kita ya? Ada refleksi nggak? Kita ada refleksi dulu nggak berdua? Oh iya apa boleh. yang tadi? Jadi menurut Bu Asri gimana ketika saya sebagai coach? Direkam atau nggak usah? Ya. Di record nggak Bu? Direkam nggak? Boleh ya harusnya ya. Ya record udah aja ya. nggak apa-apa. Kesimpan. Oke, kita refleksi tentang saat kita jadi coach aja ya. Ya. Oke, pertanyaan yang kemarin apa gimana? Yang apa ngobrol biasa boleh, aja? Tapi jawabannya masing-masing. Ada nggak jawab pertanyaan kemarin? Ada ya? Udah direkam belum Bu? Belum. Sebentar saya buka pertanyaan yang kemarin. Refleksi coaching. Ya. Yuk kita mulai yuk. Apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang masih perlu diperbaiki, apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence. Oke, taruh. Oke. Aku rekam ya. Ya. Nah. Oke, kita lanjut refleksi ya Bu Dini. Iya, Bu Asri. Alhamdulillah ya Bu Asri, kita sudah sama-sama mempraktekkan sebagai coach dan sebagai coachee. Kita refleksi dulu ya untuk kegiatan praktek coaching kita hari ini. Bu Asri, saya minta refleksi dan umpan balik ya. Tadi ketika saya sudah menjadi coach, kira-kira apa nih yang menurut Bu Asri? Yang sudah baik. Yang sudah baiknya. Ya, tadi saya perhatikan Bu Dini saat menjadi coach itu Bu Dini selalu hadir penuh, hadir secara utuh untuk saya, coachee yang sedang gelisah. Bu Dini hadir secara utuh, juga mendengarkan saya secara aktif, terbukti dari
penguatan-penguatan yang Bu Dini telah sampaikan juga. Setiap saya setelah saya memberikan pernyataan, Bu Dini menguatkan kembali gitu. Terus juga Bu Dini juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada saya sang koci sehingga bisa menggiring saya menemukan solusi-solusi, langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang tepat untuk untuk masalah yang saya sampaikan. Tuh udah bagus Bu Dini. Terus tadi juga sesuai juga urutannya, udah sesuai dengan Tirta alurnya, mulai dari tujuan, identifikasi, terus tanya rencana aksi juga, tanggung jawab. Udah. Yang perlu ditingkatkan apa nih Bu Asri kira-kira? Pasti kan yang perlu mungkin ditingkatkan, apa ya? Perbaiki apa ekspresi atau udah ini sih cuman karena kendala ini aja sih jaringan, jadi kayak gerakan iya patah-patah gitu. Kayak patah-patah gitu ya karena jaringan ya. Tapi ekspresinya tadi dapat ya? Dapat, udah. Responnya udah tepat. Oke. Alhamdulillah. Paling apa ya? Apalagi Bu Asri? Tambahannya yang harus diperbaiki kayak apa dong? Nambahin penguatan udah. Udah sih Bu, itu aja sih. Iya. Paling karena kita baru belajar ya coaching, jadi kayak masih terlalu kaku urutannya gitu. Nanti kita akan lebih sering belajar lagi, jadi nanti lebih lagi ya Bu, lebih santai dan lebih berguna lagi ya. Dan memang harus berulang-ulang ya. Iya, ini kita belajar baru kemarin. Iya, baru kemarin. Makasih loh Bu Asri masukannya. Sama-sama Bu Dini. Kalau aku gimana Bu? Ya, Bu Asri tadi dari mulai awal pembukaan itu udah saya lihat. Rekamannya dipisah aja ya? Enggak apa-apa. Umpan baliknya. Nanti kalau mau diupload, ya kan? Oh iya. Oke. Oke, udah mulai. Iya Bu Dini, coba dong kasih umpan balik ke aku saat tadi saya menjadi coach. Ya, Bu Asri, makasih nih tadi dari awal ketika kita membuka dengan awal pendahuluan tuh Bu Asri tuh udah mencairkan suasana ya. Cara menyapa, ekspresi Bu Asri tuh udah kayak coach banget deh. Kayaknya mungkin rekan sejawat yang lagi kondisi bingung gitu ya, itu begitu wajah Bu Asri juga udah bisa menenangkan. Ekspresi itu yang paling penting. Nada suaranya juga udah oke gitu ya. Intinya presence-nya dapat, hadir penuhnya. Kemudian tadi dari ketika panjang proses dari awal di tujuan, menanyakan tujuan sampai di akhir itu yang tadi tanggung jawab ya, komitmen, itu Ibu Asri udah mendengarkan aktif gitu ya, udah mendengarkan aktif. Sama juga tadi bisa memberikan penguatan-penguatan setiap kali saya sebagai coach memberikan pernyataan-pernyataan gitu ya. Kemudian juga alur tirtanya itu dapat Bu Asri, alur tirtanya. Mulai dari awal kan tujuan ya. Tadi dari kalimat pertanyaan Bu Asri dapat di tujuan. Terus ketika mengidentifikasi masalah itu Bu Asri juga kalimat pertanyaannya, kemudian cara bertanya, kemudian menggunakan bahasanya itu udah bagus banget. Kemudian rencana aksi tadi kayak benar-benar mendorong banget gitu loh saya sebagai coach itu supaya muncul nih ada ide apa gitu kan coach
Jadi kita berpikir nih apa nih ide itu. Jadi ketika Bu Asri nanyain itu muncul gitu loh dari Iya, nah, iya, terus alhamdulillah. jawab. Jadi Bu alur Dini, ceritanya ya. tadi udah Bu bagus. Dini sudah selesai sama Bu Asri? Udah Pak, terima kasih. Terima kasih, Terima Bu kasih Bu Dini. Asri. Iya. Terima kasih. Sudah ngerekamnya pakai fasilitas co-host dari saya atau Arduino Air? Arduino Air, Pak. Arduino Air, Pak. Yo, iya ya sudah. Nanti kan dibuka di video sekalian kena, ya toh. Itu diupload ya Pak? Enggak, dibawa ke pasar nanti ya dijual. Ini loh saya pakai gitu ya. Apapun. Ada yang mau nggak ya jual video itu ya di pasar ya? Barangkali. Ada yang mau beli nggak ya Pak ya? Nah, nanti di pasar Bu Dini bisa praktek coaching kepada pedagang-pedagang yang nggak beres-beres gitu ya. Betul Pak. Gitu. Pakai kereta Bu ya, tujuannya apa sampean gitu ya. Identifikasi masalahnya. Nanti pas ditanya rencananya geleng-geleng ya Pak, yang jualan Pak. Ada opo iki si ibu katanya. Dagelan Ya, katanya, dagelan. Lucu ya. Nggih, lanjut monggo dah, nggih. Saya tak perintah Bapak teman-teman. izin sholat boleh Pak? Sholat dulu Boleh ya Pak. boleh ya. Saya tak perintah teman-teman kembali ke Sambil main nunggu room. teman-teman ke mainboard ya Pak. Ya, Terima kasih terima Pak. kasih Pak. Saya izin sholat Ya. Pak. Iya, silakan.
Oke. Teman-teman bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Pak. Oke. Oke lah. Teman-teman coba ya. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 tadi Bu Dini sama Bu Asri masih sholat. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 Bu Dwi sama Bu Erni ya? Bu Erni. Bu Erni coba apa ya di atau aja Budi aja lah, Bu Erni masih begini. Di dalam kelas, Pak. Maaf, Pak. Bu Dwi coba dibuka rekamannya, Bu Dwi, coba. Rekamannya di video ya, di video kemudian di share screen ya. Iya. Coba. Saya ingin lihat. Pas saya jadi coach Pak? Ya semuanya enggak apa-apa, kita lihat. Mana aja ya? Dibuka, kemudian di share screen saya lihat. Masih proses. Oke, coba diputar Bu Sabah, Putri diputar kayak apa? Saya ingin lihat. Sudah kedengeran, Pak? Ya belum jalan kok. Ya kan belum jalan saya. Belum jalan. Artinya proses jalan, Bu. Belum. Sorry. Sudah tampil. Maaf. Sudah tampil, Pak. Tampil tapi Mungkin delay kali ya, delay. Tadi sudah tampil, sudah mulai berjalan. Ya, coba deh gitu. Salah ngomong saya. Diputar dulu, kemudian share screen. Ya. Tadi sudah muncul, Putri. Ya. Sip, mantap. Ya. Suaranya nggak keluar ya, Bu Dwi? Suara rekaman videonya. Iya ya. Suara saya nggak keluar ya, Bu ya? Keluar. Volumenya Putri, barangkali volumenya Putri. Apa jadi ganti? Apa sih yang dari 50 itu? Udah nanti dari yang kemarin pakai di atas itu aja, nggak usah diminta. Sudah penuh, Pak. Sudah penuh. Oke. Ya. Cerita gitu kronologisnya atau historisnya dari murid ini. Oke, sudah terdengar. Enggak, saya ingin tahu tadi siapa yang bilang nggak keluar suaranya tadi. Itu gimana, Bu Dwi? Belakangnya gitu. Oke. Ya, keluar ya suaranya teman-teman ya. Jadi ya. Alhamdulillah
resepnya manjur. Ya. Oke, teman-teman yang diunggah dua-duanya ya, yang diunggah di LMS, teman-teman sebagai code, teman-teman sebagai cookie, termasuk lembar refleksinya ya. Tolong dibaca di LMS itu ya. Terus ini diubah dalam bentuk apa teman-teman? YouTube ya, YouTube. Nah, mudah-mudahan praktek coaching yang teman-teman lakukan pada hari ini itu bisa membantu ya siapapun orangnya bekerja itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan ya. Tapi Bapak Ibu tolong kegiatan coaching ini jangan sampai berhadapan dengan pedagang sayur di pasar atau pedagang daging ayam atau telur di pasar. Ya. Jadi tidak usah ditanya, tidak pakai alur tirta, itu tujuannya apa? Tidak usah ya. Ini hanya untuk konsumsi kita ya. Terima kasih Budu ya. Teman-teman kira-kira kondisinya semuanya seperti ini ya rekamannya, atau butuh pembuktian lagi, 2 lagi dari kelompok berapa kira-kira? Kelompok 4 atau kelompok 5? Mbak Yan, kelompok 5 Mbak Yan. Coba Mbak Yan. Filenya di bawah Wahyu, Pak. Filenya di bawah Wahyu. Iya. Karos. Gimana Karos? Ada Karos? Ada Pak. Ya, silakan Karos. Sebentar ya Pak ya. Sebentar Pak, sebentar. Siap. Sudah terlihatkah Bapak? Bisa terlihat ya Pak? Sudah, silakan diaktifkan. Mengarah suaranya juga di laptopnya pengarah suaranya di volumenya ditinggikan Pak. Di laptopnya ya Pak ya? Nah, ada. Kemudian di rekamannya juga ditinggikan. Sudah tinggi Pak? Sudah. Sudah belum? Suaranya kok belum muncul. Yang tadi sudah muncul, ini belum. Belum muncul ya? Bentar. Muncul nggak Pak? Belum kedengaran suaranya. Oh, iya. Mungkin Buti bisa bantu Buti. Bu Ros coba suara di PC-nya. Di PC-nya sudah saya besarkan. Di ini Bros. Sudah saya full. Full di rekaman juga full juga ya. Di saya sih kedengeran sih Pak. Oh di Bros kedengaran. Kedengeran di saya. Oh enggak apa-apa sudah, enggak apa-apa. Kedengeran Ya. Pak. Enggak apa-apa udah sip. Saya pikir kenapa apa laptop saya atau sinyal. Kedengeran sih Pak. Ya kalau di Bros sama di Bapak kedengaran oke sudah. Ya mantap udah, makasih. Iya Pak. Oke. Oke lah teman-teman. Oke. Ya Mbak Lia. Jadi kan saya ngerekamnya pakai bawaan dari WPS Pak. Itu kan di bagian depannya tuh ada buka WPS dulu. Nanti saya potong boleh Pak? Boleh, boleh kok. Ya, jadi memang
ngerekamnya tadi saya pakai itu yang bisa, soalnya tadi nyoba ngeklik ini nggak bisa-bisa, jadi saya pakai yang option lain, Pak. Sebenarnya option lain yang paling baik itu dan bisa happy itu langsung ke Plaza beli laptop baru. Itu. Jangan. Jadi nanti yang di itu. Oke. Terima kasih ya, Pak. Ya, oke lah. Lanjut teman-teman ya. Saya ingin share screen dulu. Teman-teman, mari kita berefleksi ya dari apa yang kita lakukan tadi, teman-teman. Nah, ini teman-teman pertanyaannya ini. Teman-teman, kalau tadi kita semua sudah praktek coaching ya, kemarin latihan coaching. Teman-teman, apakah merasa ya ada semacam peningkatan keterampilan tertentu ketika teman-teman praktek coaching sekarang dibanding yang kemarin? Mungkin ada keterampilan coaching yang meningkat dibandingkan yang kemarin di bidang apa yang ada yang bisa menyampaikan atau menginspirasi kita semua? Ya, Khairul, silakan Khairul. Suaranya masih belum dihidupkan. Ya. Oh, kayaknya kayak tadi Pak Hairul ini yang tadi awal sempat ya, error suaranya deh. Ya, tapi tadi pas rekaman sih alhamdulillah lancar, Pak. Sebentar. Coba Khairul tadi lepas. Mungkin yang lainnya. Silakan Putri. Baik, perbaikan atau peningkatan yang saya alami dari praktik kemarin sama yang sekarang tuh Pak. Kemarin saya kurang di identifikasinya kurang dalam ya, pertanyaan berbobotnya, merasa pertanyaan berbobotnya kurang mendalam. Nah, tadi saya coba pakai indikator dari angka 1 sampai 10, kira-kira muridnya Bu Eri di nomor berapa nih gitu. Itu sih Pak, merasanya kurang di pertanyaan berbobotnya. Alhamdulillah sekarang pakai itu, jadi ada apa namanya, ada indikatornya, terus mau di angka berapa kayak gitu sih Pak. Sama kemarin kurang apresiasi, tadi kita udah ya Bu Eri ya, dua-duanya pakai apresiasi, mengapresiasi langkah-langkah yang udah diutarakan, rencana yang udah diutarakan, gitu Pak. Oke, kemarin kan latihan ya, sekarang sudah praktek. Kira-kira ada janjian lagi nggak pertemuan ketika si Kuci ini mencapai tujuan yang diinginkan? Iya, tadi kan Bu Erni mau mengadakan segitiga restitusi itu rencananya. Jadi saya bilang, Bu Erni nanti kabarin ya kalau udah ketemu sama anak muridnya, mau tahu nih kira-kira kenapa sih dia kayak begitu, gitu Pak. Oh gitu. Jadi insya Allah ada follow up-nya Bu Erni ya. RTL ya. Oke. Terima kasih ya. Saya tadi itu tertarik dengan percakapannya Kak Ros sama Pak Faiz ya. Janjian juga apa janjian di warung gimana nggak tahu tadi. Pak Faiz atau Kak Ros silakan bisa diceritakan ya kaitannya dengan praktek coaching tadi. Mungkin dari sisi ini Kak Ros bisa merasakan ya di keterampilan yang mana ya ada peningkatan ya dibanding latihan yang kemarin. Silakan Kak Ros atau Pak Faiz. Ya Pak Faiz, silakan. Ya, terima kasih Pak Wan. Yang saya alami ada peningkatan itu ini saya sebagai yang menanya ya Pak, sebagai saya lebih bisa mengendalikan rasa ingin
benar atau memberi masukan terhadap kendala atau permasalahan yang Bu Ros hadapi, Pak. Jadi kalau sebelumnya itu saat mengidentifikasi atau saat Bu Ros menjelaskan rencana itu, kalau kemarin kayak pengen meluapkan itu sih Pak, kayak harusnya begini loh gitu. Tapi kan Pak Wawan menyampaikan kemarin biar tujuannya itu coaches yang menentukan itu ya Pak. Jadi lebih ke situ aja sih Pak. Terima kasih. Oke, Carlos mungkin. Suaranya masih ditutup, Carlos. Iya Pak, kalau saya sih jadi nggak lupa lagi dengan Tirta, tanggung jawab. Saya itu orangnya suka tergesa-gesa gitu Pak, tapi kadang-kadang ya begitulah, ada plus minus gitu. Jadi saya lebih ini, kemudian jadi saya ditanya tanggung jawabnya, kemudian rencana aksi, kapan ketemu lagi gitu Pak. Itu jadi keinget, kalau kemarin nggak inget apa-apa. Gitu. Jadi Pak Faiz juga membantu saya untuk bertanya banyak hal. Itu kalau saya jadi coaching. Kalau jadi coaching, jadi kayaknya pengen coaching anak deh Pak. Jadi seru gitu Pak. Tapi ternyata begini ya kan, selama ini kan karena saya guru IPA tuh biasanya des aja gitu Pak. Tapi sekarang ternyata ada seninya ya. Jadi gitu kayak kagum gitu. Oh iya ada seninya toh ya. Jadi nggak asal tanya gitu kan, kadang-kadang kalau sama anak ini, kenapa kamu terlambat gitu. Ada seninya. Jadi ada alurnya yang sebenarnya di IPA itu ada identifikasi, akar masalah dan solusi, seperti itu sih Pak. Makasih ya Pak. Oke. Di dalam coaching, coach tidak boleh nerocos ya. Kelemahan itu Pak, kelemahan saya. Jadi tidak boleh nerocos ya, itu ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya apa ditambahi apa cukup teman-teman komen-komennya, progresinya? Kalau gitu saya ini aja ya. Nah ini teman-teman jangan lupa ya. Nah teman-teman kan barusan sudah melakukan praktek coaching. Kalau kemarin kan refleksi diri latihan coaching. Nah sekarang refleksi diri praktek coaching ya. Jadi juga dikumpulkan, nah dijawab di sini ya. Jadi ini diganti kemarin refleksi diri latihan coaching. Yang sekarang refleksi diri praktek coaching ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah ini refleksinya menjawab pertanyaan ini teman-teman. Kemudian kalau memang ada umpan balik dari si Kuci, monggo silakan ditulis di sini ya. Tentu ya sangat relevan dengan YouTube atau dokumentasi yang panjenengan unggah. Jangan sampai menyimpang, aneh nanti kalau menyimpang ya. Oke. Kemudian yang berikutnya teman-teman sudah berakhir ya. Jangan lupa teman-teman kegiatan kita atau panjenengan habis ini masih berlanjut ya. Teman-teman harus mengerjakan beberapa pekerjaan di modul 2 ini di demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi sama aksi nyata, dan semuanya ada duditnya ya. Teman-teman di kegiatan ini nanti pertemuan virtualnya tinggal 1 kali, yaitu di elaborasi pemahaman ya, sudah terjadwal nanti. Terus kemudian jangan lupa teman-teman ya, kegiatan ini setiap modul pasti ada post test, Kemudian setelah post test jangan lupa ada kegiatan pre-test ya. Jangan sampai terulang lagi bermimpi mengerjakan pre-test, ternyata tes ya. Nah, testnya terbawa mimpi ada tes. Nah ini ya. Kemudian teman-teman sesibuk apapun, sehebat apapun panjenengan harus tetap mempunyai komitmen dan tidak boleh banyak alasan ya. Monggo mau mendua, mentega, memempat, melima, menam, tujuh silahkan. Tidak apa-apa.
tapi tetap ini harus dilaksanakan, jangan sampai kosong blong ya, seperti itu. Bagi yang belum mengumpulkan tugas secara lengkap, silakan dikumpulkan teman-teman. Dan alhamdulillah, walaupun teman-teman saya lihat di eksplorasi konsep itu tidak mengerjakan secara maksimal, saya berharap untuk dimaksimalkan, dilengkapi. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa memberikan penilaian untuk praktek coachingnya bagus ya, bagus. Dari apa yang teman-teman lakukan, sudah ada yang beberapa ya seperti yang saya harapkan, katakanlah 85% bagus semuanya sudah ya. Cuma teknik-teknik perekaman, teman-teman memang punya akun belajar ID ternyata tidak bisa digunakan untuk merekam ya. Nah, jadi kalau toh bisa digunakan untuk merekam, mungkin tidak terekam karena apa? Kapasitas memorinya cuma 1 giga ya. Saya punya 2 akun belajar ID teman-teman, yang satu kaitannya dengan kegiatan guru penggerak, yang satu kaitannya dengan PMM ya, semuanya fasilitasnya 1 giga. Jadi kalau misalnya saya mau begini-begini tidak bisa ya. Jadi sebenarnya saya ingin satu betul-betul. Nah, saya ya khawatirnya teman-teman ada yang beradaptasi dengan apa yang saya inginkan, cuma khawatir di kepala sekolah nggak terima atau nggak terima. Nah itu ya teman-teman yang menjadi tantangan kita bersama. Sekali lagi teman-teman, jika praktek ini kurang puas, teman-teman bisa praktek lagi ya dengan pasangannya. Caranya merekam sudah saya kasihkan di panjenengan semua ya, terus diunggah semuanya dalam bentuk YouTube. Kemudian lembar refleksinya yang diunggah ada 2, refleksi latihan sama refleksi praktek ya, dengan pertanyaan yang sama karena kondisi latihan kan beda dengan kondisi praktek ya. Dan kemarin sudah saya kasih contoh, walaupun tidak sesempurna yang seperti yang saya inginkan, tapi setidaknya sudah bisa menginspirasi. Nah ternyata dengan coaching ini akan bisa mendekatkan guru dengan murid, guru dengan guru akan bertindak sebagai orang tua. Dan saya yakin teman-teman kalau ini sudah betul-betul bisa mendalami, menguasai, kemudian buka praktek, teman-teman luar biasa. Tidak hanya bekerja di sekolah, tapi juga bisa bekerja di perusahaan, dan bekerjanya Bapak Ibu di perusahaan itu tidak seperti ini ya. Janjiannya saya hanya butuh Pak 30 menit aja kok. Bapak silahkan datang ke perusahaan, kita ngomong-ngomong yuk. Nggak apa-apa seperti itu. Bu Erni ada luang waktu, begitu ya. Ibu bisa bincang-bincang Bu, saya butuh penguatan. Seperti itu. Oh bisa. 30 menit aja Bu. Nah, 30 menit loh Bu, itu ada harganya Bu. 30 menit ada harganya. Jadi kalau coaching itu sampai 3 jam itu namanya bukan coaching, ngobrol atau arisan. Ya. Coaching itu terbatas sampai itu waktunya. Jadi tetapkan tujuan dulu ya, yang penting itu ya. Oke. Teman-teman sebelum kita akhiri atau saya akhiri ada pertanyaan silakan. Ada Pak, saya Pak. Monggo. Bapak maaf, ini saya udah cek barusan ternyata suara saya nggak keluar Pak, jadi cuman suaranya Budini Pak di hasil rekamannya Pak. Itu. Mana ya Pak? Nanti boleh minta rekaman yang dari Bapak nggak? Oh, insya Allah ada ya Pak ya, oke alhamdulillah. Saya coba diutak-utik dulu ya. Diutak dulu. Butuh tadi bisa ya Butuh ya. Nanti tanya ke teman-teman dulu ya. Kalau Iya Pak. Ini ternyata yang di saya. Maaf Pak, yang di saya juga ternyata suara Bu aslinya yang nggak ada. Suara saya ada, tapi suara Bu aslinya yang nggak ada Pak. Iya. Kalau gitu ya. Kalau bikin ulang Pak di luar itu boleh nggak sih Pak? Oh boleh. Ya gitu aja mungkin ya. Solusinya bisa pakai diulang lagi boleh, nggak apa-apa di luar itu. Nggak apa-apa teman-teman ya.
Oh, Bisa? iya, iya, Pak. Gitu. Nah, Nanti kalau ada rekamannya boleh juga ya, Pak. Iya. Iya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak Wawan. Ya, ya, makasih. Cukup teman-teman ya. Bisa kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Bisa, Pak. Bisa banget. Nah, ya, oke. Teman-teman, kiranya pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan ya. Alhamdulillah dari proses teman-teman melakukan praktek coaching semuanya berjalan lancar seperti yang kita harapkan bersama. Sedikit ada kendala teknis itu bukan masalah. Kalau toh nanti diudek-udek memang ada muncul suaranya, ya enggak apa-apa. Jika teman-teman mau rekam lagi, enggak apa ya. Mau rekaman dari saya, tunggu dulu karena tidak langsung masuk di email ya. Nanti kira-kira ya jam 7 malam itu baru muncul ya teman-teman ya. Oke. Baru saya downloadi, kemudian saya kirim ke grup ya. Ini grupnya siapa ya. Pokoknya dibuka sendiri-sendirilah nanti ya. Jadi gitu ya. Cukup teman-teman ya. Bu Asri. Baik, Pak. Ya, ayo kita foto dulu Bu Asri. Nggak bisa kelihatan. Pak Wahyu silakan difoto Pak Wahyu. Indah, sip. Habis ini 17-an teman-teman. Pakai pakaian pejuang semua nanti. Angka 10 ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Pak Wawan. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.